وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama sebelum kita mujakarah sama-sama kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wa dzikra wa tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Baik, sebelumnya yang seharusnya untuk halaqah sore ini adalah akhunal karim Ustadz Gopuri, akan tetapi karena ada sesuatu yang harus disegerakan, maka Sidin ada WA ulun untuk bisa menggantikan sore ini. Jadi karena Sidin ada sesuatu yang harus disegerakan, Sidin mohon maaf tidak dapat menghadiri halaqah pada sore hari ini. Adapun yang insyaallah akan kita mujakarahkan adalah kitab Taqriratus Sadidah terkait masalah puasa, karena kan insyaallah beberapa hari lagi atau parak lagi kita akan masuk ke dalam bulan atau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tayyib. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabus Siyami, pembahasan dalam kitab Taqriratus Sadidah juz yang pertama masalah ibadah, adapun juz yang kedua itu adalah masalah muamalah di kitab yang berbeda. Kitabus Siyam, pembahasan tentang topik yang akan dibahas oleh musannif itu tentang masalah puasa. Ta'rifus shaum lugatan mutlaqul imsaki. Jadi rata-rata lah dalam kitab fikih, apabila kita belajar kitab fikih ada istilahnya ta'rif, itu definisi itu. Setiap istilah itu terkadang dimunculkan istilah secara lugatan, secara bahasa, dan secara istilah. Secara bahasa itu artinya secara umum. Secara umum tanpa dikaitkan dengan sub bidang ilmu tertentu. Maka saum itu maknanya secara bahasa itu al-imsak, semata-mata menahan. Itu kan masih umum nih, menahan dari apa? Apa yang ditahan? Bersifat umum. Ketika kita hanya membahas secara lugat, maka dapat dikaitkan dengan berbagai macam bidang ilmu. Akan tetapi yang dimaksud dalam al-imsaknya di sini, karena sudah ada dalalahnya yang menunjukkan tentang kitab yang dibaca adalah kitab fikih, maka otomatis cari secara istilahnya apa.
Syar'an, sedangkan secara syariat, secara istilah ilmu fikih, al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti di akhir kitabus siyam atau mendekati akhir, ternyata mufattirat itu dapat dibagi, yang membatalkan puasa itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang namanya istilahnya mufattirat, ada yang namanya muhbitat. Mufattirat itu puasanya kada sah atau kada dihukumkan puasa dan pahalanya puang juga, kosong juga. Adapun muhbitat, puasanya berlaku, artinya kada dikodok, akan tetapi pahalanya nang kada dapat. Puasanya tapi pahalanya kada dapat. Kenapa? Karena termasuk dalam perkara muhbitat yang menggugurkan pahala puasa. Pahalanya kada dapat. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Biniyatin makhsusatin, itu dengan niat yang tertentu. Jadi ta'rif ini penting lah. Pertama, kriteria ta'rif itu adalah al-imsak, menahan dari segala yang membatalkan. Satu. Yang kapan waktunya jar? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, waktunya dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Caranya kayak apa? Oh, biniyatin makhsusatin, ada niat tertentu ketika kita hendak berpuasa. Ketika kita hendak berpuasa, artinya niatnya nih sunnahkah, menggawi yang wajibkah? Biniyatin makhsusatin. Jadi ulama tuh lah pintar mengolahkan ta'rif tuh. Nah, sekira-kira ta'rifnya ini rasuk, memang itu yang dikehendaki oleh syariat. Coba aja misalnya satu kriteria yang dikosongkan, artinya tidak terbuat dalam definisi imsaknya, ada dibuat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Apa kita min tulu'il fajri? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, apa? Jaka dihapuslah ta'rif definisinya. Itulah pentingnya definisi. Jadi ketika kita ingin memaham sesuatu, pahami dulu apa gerang nang itu tuh apa. Nah, lalu kita dari tahu konsep itu, maka bisa kita mengolah hukum. Bahasanya ulama itu hendak mengetahui apa gerang sholat tuh. Oh, sholat itu secara lugatan ad-du'a. Lalu secara syariat apa? Oh, kayak itu kah sholat. Nah, lalu dari situ kayak apa muncul masalah kayak ini. Hanyar sidin kawa memunculkan tafri' atau furu' masail. Al-aslu fihi, dasarnya adakah kewajiban puasa itu? Dari mana pian mewajibkan puasa? Dalil sandarannya qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, khitabnya kepada orang yang beriman inilah. Artinya yang berpuasa ini orang yang mukmin, percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan, dipardukan puasa. Sebagaimana diwajibkannya seperti orang-orang atau kaum-kaum yang dahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Kalau dalam tafsir, ketika membahas tentang la'alla, maka tafsirnya itu pasti. Tapi kalau membahas dalam ilmu nahwu, la'alla itu semoga bisa terjadi, bisakah? Kada. Akan tetapi karena Allah Ta'ala yang berpandir, pasti tattaqun, kalian akan bertakwa. Nah, artinya lah di sini ada hukum sebab akibat. Sebab berpuasa pasti kalian bertakwa. Nah, pintangan mana kira-kira lah berpuasa kenapa sampai bisa bertakwa?
Ta'rif takwa itu apa? Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, artinya taat kepada Allah Ta'ala. Artinya pian puasa kena ujung-ujungnya pian nyaman taat kepada Allah. Amun pian kada puasa bang, nah kada tahuam lagi nyaman kah kada kan nih. Artinya nih salah satu faktor pendukung untuk meolah kita tuh nyaman taat kepada Allah bahwa puasa. Lalu kita coba pahami pintangan mana sampai takonnya nih kayak apa jadi bisa bertakwa. Lalu ada dalam kitab As-Siyam karya Syekh Sirajuddin Abdullah, di antara faedah puasa itu ada beberapa hal Sidin menjelaskan tentang faedah puasa. Yang pertama, puasa itu menyehatkan badan dan meolah penyakit-penyakit itu kada mau datangan. Ini di antara keistimewaan syariat telah dalam kitab, dalam buku kearifan syariat yang dikarang oleh santri, yang dihimpun oleh santri-santri Lirboyo, di mana dalam kitab tersebut menjelaskan kepada pembaca ini, nah sholat itu secara medisnya seperti ini, secara kesehatan seperti ini, puasa itu secara kesehatan seperti ini. Hikmahnya itu bukan hanya sekedar untuk mencerdaskan spiritual aja, bukan hanya mencerdaskan pokoknya beribadah kan dapat pahala. Oh, kada sampai situ, ada komanya. Ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan ini setelah diteliti oleh pakarnya, ada hal yang mendukung kepada fisik kita, baik itu secara mental pikiran, baik itu secara kesehatan. Nah, di antara, dan itu memang senada dengan hadis Rasul, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, natijahnya, jawab syaratnya tasihhu, pasti kalian akan sehat badan. Dan ternyata memang di antara penyebab orang yang meolah gagaringan telah, dan insya Allah kita wantar aja bang, ma'ruf aja, kenapa garing, aku katuju makan itu kang. Nah, bahasanya tuh makan terus kada baka ampihan. Buat terus kemuntung, buat terus. Jadi makanan itu cerna terus. Kada tahu padana paparutan nih inya punya batas maksimal begawi. Siang makan, pagi makan, siang makan, sore makan, maghrib makan, isya makan, jam 12 makan. Kada tahu padana. Nang di dalam parut tuh tolong jar. Artinya jangan terlalu banyak. Kenapa? Paham aja kita, al-mashgul la yushgol. Sidin sudah sibuk parut nih mencerna makanan yang sudah ada, masuki pulang. Pada error ujung-ujungnya. Ya 1 tahun 2 tahun kada kelihatan bang, belum. Cuma seiring bertambahnya umur, makanannya bebas, dalam artian ya kada bejaga bahasanya, makan terus apa aja dimakan. Kada tahu misalnya ada efek samping yang dimakan itu, yang pasti kan dirasa aja, aman rasanya nyaman makan aja. Nah itulah sumu tasihhu, jadi awak sehat telah. Amun awak sehat kira-kira nyaman lah beribadah, nyaman beribadah. Tasihhu jar Rasulullah, sehat badan. Amun awak badan sehat nyaman beribadah. Amun nyaman beribadah, apa kira-kira? Tabanyaki menggawi amal taat. Tabanyaki menggawi amal taat, itu yang pertama. Yang kedua, makanan yang kita cerna ini mengendap di otak. Bahasanya itu yang tahu bukan kedokteran aja kalau lah. Cuma kita hanya menukil dari kitab yang ditulis oleh Sidin. Jadi makanan yang kita makan yang bahasanya itu berlebihan lah, mengendap di otak, meolah otak kita itu bahasanya lambat berpikir. Artinya nih kalau lambat berpikir, kecerdasan kada
kada maksimal. Kecerdasan kada maksimal. Sedangkan ketika kita melihat ada dua hal, ini baik, ini buruk, akan tetapi buruk ini nyaman jar. Lalu antara akal lawan nafsu bepandir. Jar akal jangan digawi ini kada baik nah. Coba bujur pang misalnya misalnya berbuat culas tuh kita banyak duit nah. Banyak nih wah ini bisi sugih kita jar. Misalnya kita culas nih. Ujar nafsu lah. Ujar nafsu. Bujur pang jar akal nih memadahkan ke nafsu. Jar akal bujur kita nih misalnya kita culas banyak pang pak oleh nah dapat berujung banyak nih amun culas. Cuman lihatin dampak akibatnya. Cobakan pasti suatu saat akan ketahuan. Pengenang kada baik nih pasti ketahuan. Nah habis kada baik tuh kira-kira napa kita image orang terhadap kita itu nah pacangan buruk. Buruknya jaka pang satu mat. Nyamannya paling 1 tahun 2 tahun. Pas orang tahun nah kada baiknya seumuran. Nah, seumuran bahasanya bertahun-tahun orang masih ingat aja. Si Din tuh nang bahari jar. Nah, bahari itu nang culas bahari jar. Padahal orangnya sudah insaf, tapi membekas di otak orang nang sudah tahu kesahnya tah. Padahal orangnya sudah berubah baik. Belum lagi misalnya kada baik sama sekali. Menjadi sambatan orang otomatis seorang sudah kada bagus. Bisi banyak musuh. Ya banyaklah akibatnya. Ujar akal memadahkan si nafsu. Ini kan akalnya cerdas nih. Dalam artian amun kada banyak makan. Di antara penyebab faedah puasa itu adalah di antaranya mengolah otak cerdas, peingatan, cepat berpikir. Artinya berpikir itu antara ketika nafsu lawan akal, lawan hati berkelahi. Nah, siapa nih? Jar akal jangan, jar nafsu gawi. Jangan. Gawi. Akan tetapi kekuatan akal ini tergantung kitanya. Tergantung amun rancak puasa maka akan semakin bersih. Dan di antara ada ulun mendapat referensi dari seorang ustadz. Jadi kita ini dalam setahun itu ada yang tubuh kita itu ketika berpuasa dalam setahun tersebut melakukan detoksifikasi. Artinya itu racun itu di bahasa kitanya dinetralkan. Ketika kita puasa, tubuh kita ini meregenerasi sehingga mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh. Dan dalam setahun itu puasa yang sebulan itu mendetok menetralisasi racun-racun yang pada tubuh. Adapun yang seminggu sekali bang, ada puasa Senin Kamis. Itu berfungsi sebagai detoksifikasi, artinya mempermudah tugas pencernaan supaya inya nyaman untuk meregenerasi tubuhnya. Kan kita pas Covid nih nyata benar, ada imun kah kita beisi jar. Ada bisi imun kita lah jar. Jadi pas dokter bepandir. Jadi pas ketika ada serangan penyakit, tubuh kita nih reaktif. Reaktif artinya melakukan perlawanan. Nah berarti di situ menunjukkan memang tubuh kita ini ada semacam sel-sel yang berfungsi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah di antara cara untuk membantu hal tersebut yaitu dengan puasa. Nah nyamannya Allah Ta'ala memudahkan supaya manusia itu hidup sehat, pikiran otak nyaman, berpahala pulang, karena ujungnya masuk surga. Itulah nikmatnya menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Seandainya telah kita pengoler juga tuh puasa, pintangan sini barang nah, aku pacangan sehat jar. Artinya itulah misalnya niat hendak puasa tuh misalnya pengoler bener orangnya, ikam hendaklah sehat, hendaklah nyaman awak, pikiran nyaman. Ini sebelum menuju kepada Allah Ta'ala nih berjenjang. Artinya bit tadrij, secara berangsur-angsur, pintangan sehat barang. Pas sudah terbiasa puasa, hanyar ubah niat. Nah, atau kalau bisa langsung bang. Kalau bisa langsung.
tanpa berproses. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam tubuh kita ini ya tadi ada sel-sel yang berfungsi untuk memperbaiki atau membantu jiwa kita supaya dapat mengalahkan pembantu syaitan. Jadi ketika misalnya antara nafsu lawan akal tadi, ketika kita puasa, maka tubuh kita itu akan terasa ringan untuk melaksanakan perkara-perkara yang bagus. Coba pian tereng-tereng itulah. Amun misalnya puasa dicoba-coba, dites-tes panglah. Dites-tes. Amun puasa tuh kira-kira semangat hendak menggawi nang kada bagus, kira-kira presentasinya naik ke turun kah? Amun ulun pribadi merasa turun panglah. Dari segi artian apa? Syahwatnya itu tak kurang pada orang nang kanyang. Amun kanyang itu tengalih untuk melawan syahwat. Artinya orang itu hendak melakukan kejahatan, amun lapar berpikir dulu, makan dulu kita jar. Kita hendak bapak, kita misalnya hendak menggawi ini menggawi itu, kita makanan dulu. Asal loyo nah jar. Asal loyo hendak melakukan sesuatu. Sama kalau beribadah, amun pintangan lapar, maka artinya lapar bukan lapar benar banglah, lapar ala kadarnya lah, kayak kita puasa juga. Laparnya kan sadang-sadang ya, kada lapar nang merusak, kada lapar nang bahasanya tuh lapar benar. Artinya meolah tubuh ringan. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu di antara doa yang mustajab itu adalah doa yang dilantunkan oleh orang yang berbuka puasa, orang yang puasa sampai dia berbuka. Nah, dari hadis ini, jadi Nabi memadahkan doa yang mustajab itu adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Pintangan pas puasa berdoa, ya Allah mudahkan ulun taat kepada pian, ikhlas, istiqomah, husnul khatimah. Kadalah ketika dihimpunkan nang 4 faidah tadi, ujung-ujungnya takwa, ujung-ujungnya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Beribadah nyaman, otak cerdas, artinya bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Terus awak sehat, nyaman beribadah. Nang keempat doa pengabulan. Maka betullah la'allakum tattaqun. Jadi as-siyam sabab, tattaqun musabbab. Sebab puasa pasti kalian bertakwa. Cuma tentulah puasanya puasa yang berkualitas, artinya diupayakan barang. Kita kan hendak kayak menjadi orang yang sempurna, akan tetapi kesempurnaan hanya milik Allah. Apabila terpelecok sedikit atau tadingsir lah kasih berdiri, artinya semampunya dan tetap berikhtiar. Itu maksud daripada la'allakum tattaqun. Nah, sedikit masuk ke pembahasan masalah puasa. Syurutu sihhatis shaum. Syarat-syarat sahnya berpuasa. Yang pertama, al-islamu. Fayushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahari. Falaw irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Jadi syarat sahnya berpuasa itu mesti orangnya Islam. Dan Islamnya ini
full dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Seharian inya Islam. Lalu pang misalnya nila ulama fikih maolah-olah masalah kalau ada nang betakun tadi. Falawir tadda jaka ada talah orang muslim pas inya murtad, naudzubillah nih. Baik itu qauli, fi'li atau i'tiqadi. Kayak apa tuh puasanya jar? Maka puasanya batal seketika itu juga ketika dia murtad. Atau ulama fikih lah maolah-olah permisalan nih. Seandainya terjadi dan mungkin saja terjadi. Yang kedua al-aqlu, orangnya beakal, kada gila. Fayushtaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Jadi yang namanya beakal itu disyaratkan ayyakuna aqilan mumayyizan. Mumayyizan itu istilah dalam ilmu fikih. Mumayyizan itu dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Biasanya kekanakan umur 7 tahun tuh bisa dah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya karena di umur 7 tahun itu dia syariat menyuruh kepada orang tuanya untuk melajari tentang perkara sholat, puasa mulai umur 7 tahun. Amun tidak sebelum itu bang, ya silahkan. Tapi yang mulai mumayyiznya ini nah. Itu walau lahdatan wahidatan, seandainya pang gila nih. Gila satu mat. Lahdatan wahidatan, gila sebentar, maka sebab gilanya itu hilang syarat sahnya puasa yaitu berakal, maka batal puasanya. Wa ammal igma'u wasukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum. Adapun masalah tentang kiapa orang pingsan, kayak apa orang mabuk pang, batallah puasanya. Itu akan datang pembahasannya dalam tema mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nipasi. Bersih nih perempuan. Bersih daripada, artinya kada haid, kada nipas, itu untuk perempuan. Fayushtaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahar. Maka disyaratkan perempuan itu suci sepanjang hari. Artinya waktu berpuasa itu kada haid, kada haid. Falau hadat fi akhir lahdatin minan nahar batala saumuha. Seandainya haid pang pas sore parak lagi 4:30 haid, maka batal puasanya. Maka dalika law tahurat athna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Begitu pula apabila suci, ini asalnya haid, lalu di tengah hari bersih atau pas siang hari bersih, maka disunnahkan untuk imsak, kada makan, kada minum, disunnahkan. Nomor 4, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaumi. Yakin waktu itu memang waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Artinya nih perlu diyakinilah. Ini biasanya terjadi ketika ini hari Yaumul Id kah sudah atau belum kah? Yakin pada belum, hanya resah puasanya. Kalau kada yakin masih ragu, maka artinya belum diketahui secara yakin, maka belum, apa bahasanya lah, tidak sah puasanya. Artinya yakin-yakin memang hari tersebut masih bulan Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga apa yang kita baca hari ini ada manfaatnya, ada faidahnya, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Sebentar lagi kita bulan puasa. Mudah-mudahan bulan puasa kali ini
bulan puasa yang mana sebelumnya ibadah kita ini aja, pas ketika bulan puasa mudahan bertambah. Artinya apa? Semoga apa yang kita gawi hari ini bulan puasanya terbanyaki pulang. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Inilah untungnya kita lah kaum muslimin dan muslimat selalu mendapatkan doa-doa dari para muallim, guru-guru kita, didoakan meskipun kaum musliminnya nih takana taat, takana kurang taat, akan tetapi selalu mendapatkan doa-doa dari kaum muslimin. Dan semoga apa yang kita lakukan ikhlas, istiqomah dan husnul khatimah. Wa ila ma nawa bihi salafun salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah.